warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Dila Zaratul Maina dengan NIM 21018110034, mata kuliah Geometri Analitik. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang parabola, elips, dan hiperbola. Oke, yang pertama yakni parabola. Parabola di sini didefinisikan sebagai tempat kedudukan titik-titik PXY pada bidang sedemikian hingga titik itu berjarak sama dari suatu titik tertentu yang disebut fokus dan garis tertentu yang tidak memuat fokus disebut direktrik. Misalkan jarak antara garis direktrik dengan fokus adalah 2C, maka koordinat titik fokusnya adalah F, C, 0. Dan persamaan garis direktrik D adalah X sama dengan C tidak sama dengan 0. Dapat kita lihat pada gambar 6.1. Oke, dapat kita lihat pada gambar 6.1 diperoleh bahwa persamaan parabola bentuk baku yakni Y kuadrat sama dengan 4CX dan X kuadrat sama dengan 4CY. Baik, langsung saja kita ke contoh soal. Tentukan persamaan parabola yang sumbu simetrisnya sejajar dengan sumbu Y berpuncak di P 2,3 dan melalui titik Q 4,5. Penyelesaian bentuk baku dari persamaan parabola yang mempunyai sumbu simetris sejajar dengan sumbu Y dan berpuncak di H, K adalah X min H kuadrat sama dengan 4P Y min K. Karena parabola yang diminta berpuncak di 2,3, maka persamaan parabola yang dibentuk adalah X min 2 pangkat 2 sama dengan 4P Y min 3. Titik Q 4,5 terletak pada parabola, maka berlaku juga 4 min 2 kuadrat sama dengan 4P dalam kurung 5 dikurang 3. Nah, dari sini kita peroleh bahwa P-nya adalah setengah. Jadi persamaan parabola yang diminta adalah X min 2 kuadrat sama dengan 4 dikalikan setengah, buka kurung Y min 3. Atau jika kita selesaikan, diperoleh X kuadrat min 4X min 2Y ditambah 10 sama dengan 0. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa parabola terdiri dari dua, yakni parabola horizontal dan parabola vertikal. Di mana parabola horizontal yakni terdiri dari parabola yang menghadap ke parabola yang membuka ke kanan dan kiri. Apabila parabola itu membuka ke kanan, maka persamaan yang dibentuk adalah Y kuadrat sama dengan 4PX. Dan sebaliknya, apabila parabola horizontal yang menghadap ke kiri, maka persamaan yang dibentuk adalah Y pangkat 2 sama dengan min 4PX. Kemudian, parabola vertikal. Parabola vertikal ini yakni parabola yang menghadap ke atas atau ke bawah. Apabila parabola yang menghadap ke atas, maka persamaan yang dibentuk adalah X kuadrat sama dengan 4PY. Dan parabola yang menghadap ke bawah akan membentuk persamaan X kuadrat sama dengan min 4PY. Selanjutnya, yakni persamaan parabola bentuk umum. Dengan merujuk pada penjelasan tentang translasi sumbu, jika puncak parabola di titik V dengan koordinat HK, maka akan diperoleh persamaan parabola yang lebih umum dari persamaan baku parabola tersebut. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa Y min K kuadrat sama dengan 4C buka kurung X min H. Di sini dapat kita peroleh Y kuadrat min 4CX min 2KY plus K kuadrat
plus 4CH sama dengan 0 dapat kita reduksi menjadi CY pangkat 2 plus DX plus EY plus F sama dengan 0. Kemudian parabola vertikal di mana X min H kuadrat sama dengan 4C buka kurung Y min K di sini dapat kita reduksi menjadi AX pangkat 2 plus DX plus EY plus F sama dengan 0. Selanjutnya, kita akan ke contoh soal. Tentukan persamaan parabola yang mempunyai fokus di titik 7,2 dan dengan direktif garis X sama dengan 1. Baik, langsung saja ke pembahasannya. Di sini, puncak parabola berada di tengah antara fokus dan direktif. Dapat dengan mudah kita peroleh bahwa titik puncaknya yakni 4,2. Jadi hanya 4 dan K-nya 2. Karena direktif pada parabola garis X sama dengan 1, maka parabola yang dicari bersesuaian dengan persamaan 1 dan berlaku H-C sama dengan 1. Maka diperoleh C-nya adalah H-1 hanya adalah 4, 4 dikurang 1 sama dengan 3. Berarti kita peroleh bahwa C-nya adalah 3. Jadi persamaan parabola yang bentuk baku yang akan dicari adalah Y-2 kuadrat sama dengan 4 dikalikan 3, buka kurung X-4. Jika dan hanya jika Y-2 kuadrat sama dengan 12, buka kurung X-4. Parabola di atas kita reduksi menjadi bentuk umum, yakni Y kuadrat min 12X min 4Y plus 52 sama dengan 0. Oke, selanjutnya yakni persamaan garis singgung parabola. Nah, di sini persamaan garis singgung parabola, yakni ada dua. Persamaan garis singgung dengan kemiringan M dan persamaan garis singgung yang melalui titik pada parabola. Di mana di sini terdapat dua, yakni parabola yang membuka ke kiri atau kanan, parabola yang membuka atas atau bawah. Dengan rumus, apabila parabola itu membuka ke kiri atau ke kanan, apabila diketahui kemiringannya M, maka rumusnya Y min K sama dengan M, buka kurung X min H, ditambah C per M. Kemudian, parabola yang membuka ke atas atau ke bawah, rumusnya Y min K sama dengan M X min H dikurang CM kuadrat. Selanjutnya, yakni persamaan garis singgung yang melalui titik pada parabola. Parabola yang membuka ke kiri atau ke kanan, rumusnya yakni C Y1Y ditambah setengah D buka kurung X plus X1 ditambah setengah E dikalikan Y plus Y1 ditambah F sama dengan 0. Dan bagi parabola yang membuka ke atas atau ke bawah, rumusnya yakni AX1X ditambah setengah D dikalikan dengan X plus X1 ditambah setengah E dikalikan Y plus Y1 ditambah F sama dengan 0. Ya, langsung saja kita ke contoh soalnya. Contoh soal yang pertama, yakni tentukan persamaan garis singgung parabola Y kuadrat ditambah 6Y dikurang 8X ditambah 25 sama dengan 0. Yang tegak lurus dengan garis 2X plus Y min 3 sama dengan 0. Pembahasannya, menentukan gradien garis dari 2X plus Y min 3 sama dengan 0. Dapat kita ketahui, untuk menghitung M atau gradien dari suatu garis, maka kita menggunakan M1 sama dengan min A per B. Maka diperoleh M1-nya adalah negatif 2. Karena garis singgung tegak lurus, berarti perkalian antara kemiringan garis sama dengan min 1. Maka kita peroleh M2-nya sama dengan min 1 per M1. Maka M2 yang diperoleh adalah setengah. Kita tulis kembali persamaan parabola, yakni Y kuadrat ditambah 6Y dikurang 8X ditambah 25 sama dengan 0. Oke, kemudian dengan melengkapkan kuadrat persamaan parabola pada suku yang memuat Y pada ruas kiri, AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, maka diperoleh 1
1 buka kurung Y plus 6 per 2 kali 1 pangkat 2 ditambahkan 0 dikurang 6 pangkat 2 per 4 kali 1 sama dengan min 8X plus 25. Maka diperoleh juga Y plus 3 kuadrat min 9 ditambah min 8X plus 25. Kita kedua ruas, kita tambahkan 9. Maka diperoleh Y plus 3 pangkat 2 sama dengan 8X min 16. Kemudian yang ruas kanan kita faktorkan dengan 8. 8-nya kita keluarkan, maka diperoleh Y plus 3 pangkat 2 sama dengan 8 X min 2. Bentuk X plus 3 pangkat 2 sama dengan 8 buka kurung X min 2 sama dengan Y min K pangkat 2 sama dengan 4C buka kurung X min H. Sehingga untuk menentukan nilai C dan titik puncak HK, maka nilai C 4C yakni 8, maka C-nya diperoleh adalah 2. Titik puncaknya H, X min H. X min 2 berarti H-nya kita peroleh 2 dan K-nya kita peroleh min 3. Dan selanjutnya dari persamaan 3, maka persamaan dari singgungnya yang dicari adalah Y min K sama dengan M buka kurung X min H ditambah C per M. Y, maka diperoleh Y plus 3 sama dengan setengah dikalikan X min 2 ditambah 2 per setengah. Dapat kita tulis Y ditambah 3 sama dengan setengah X dikurang 1 ditambah 2 kali 2. Nah, di sini dapat kita tulis juga menjadi Y plus 3 sama dengan 1 per 2X min 1 plus 4. Oke. Yang dapat kita tuliskan Y plus 3 sama dengan setengah X plus 3. Kedua ruas kita kali dengan 2. Jadi diperoleh 2Y plus 6 sama dengan X plus 6. Kedua ruas kita kurangkan dengan X plus 6. Diperoleh X min 2Y plus 6 dikurang 6 sama dengan 0. Atau di sini dapat kita sederhanakan menjadi X min 2Y sama dengan 0. Jadi persamaan garis singgung yang diperoleh yakni X min 2Y sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang elips. Jadi elips merupakan tempat kedudukan titik-titik pada bidang yang jumlah jaraknya terhadap titik tertentu adalah konstan atau tetap. Kedua titik tersebut disebut dengan istilah titik fokus. Nah, diperoleh persamaan elips bentuk baku yakni X pangkat 2 per A pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 per B pangkat 2 sama dengan 1. Kemudian, dari bentuk baku ini diperoleh juga persamaan elips bentuk umum yakni X pangkat 2 ditambah C Y pangkat 2 ditambah X plus Y plus F sama dengan 0. Oke, lanjut kita ke contoh soal. Di sini tentukan persamaan elips dengan pusat 0,0. Salah satu puncaknya 0,4 dan salah satu titik fokusnya adalah 0,3. Oke, baik kita bahas ya. Di sini kita ketahui bahwa puncaknya adalah 0,4, di mana B kita tahu bahwa B-nya sama dengan 4. Karena titik fokusnya di 0,3, maka C-nya adalah 3. Panjang A atau sumbu mayor dapat kita cari dengan A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat, di mana A sama dengan akar B kuadrat plus C kuadrat. Maka diperoleh akar di 16 tambah 9 yakni akar 25 dan akar 25 yakni 5. Persamaan elips bentuk baku. Setelah kita ketahui A dan B-nya, maka
kita bisa substitusi ke persamaan elips bentuk baku, yakni x kuadrat per a kuadrat ditambah y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1, di mana tadi kita sudah ketahui bahwa a-nya adalah 5, jika kita kuadrat menjadi 25, dan kita ketahui B-nya adalah 4. Mohon maaf, ini ada kesalahan, jadi B-nya 4, maka diperoleh persamaannya adalah X pangkat 2 per 25 ditambah Y pangkat 2 per 16 sama dengan 1. Dan kita bisa lanjut ya. Oke, kepersamaan garis singgung elips. Di sini persamaan garis singgung elips sama seperti persamaan garis singgung pada hiperbola. Persamaan garis singgungnya ada dua, yakni persamaan garis singgung dengan diketahuinya kemiringannya M, dan yang kedua persamaan garis singgung yang melalui titik pada elips. Oke, di sini persamaan garis singgung dengan kemiringan M kita peroleh rumusnya, yakni Y min K sama dengan M buka kurung X min H plus minus akar A pangkat 2 M pangkat 2 plus B pangkat 2. Kemudian jika persamaan garis singgung yang melalui titik pada elips. Jadi ketika garis singgung yang melalui titik pada elips, itu kita bisa peroleh dari A X1X ditambah C Y1Y ditambah setengah D dikalikan dengan X1 plus X ditambah setengah dibuka kurung Y1 plus Y tutup kurung ditambah F sama dengan 0. Langsung saja ke kita contoh soal. Tentukan persamaan garis singgung elips X pangkat 2 ditambah 4Y pangkat 2 sama dengan 40 di titik 2,3. Jadi pembahasannya, eh, kita ketahui X pangkat 2 ditambah 4Y pangkat 2 sama dengan 40. Terlebih dahulu kita rubah ke dalam persamaan baku elips, yakni X pangkat 2 per 40, Y pangkat 2 per 10 sama dengan 1. Didapatkan itu. Kemudian, karena di sini persamaan garis singgung yang melalui 2,3, maka eh, kita substitusikan ke persamaan garis singgung, yakni X1 X1 dikali X pangkat 2 ditambah X1 Y pangkat 2 per B pangkat 2 sama dengan 1. Maka diperoleh 2X pangkat 2 per 40 ditambah 3Y pangkat 2 per 10 sama dengan 1. Kita sederhanakan menjadi sisi ini 2X pangkat 2 per 40 eh, kita bagi menjadi X pangkat 2 per 20 ditambah 3Y pangkat 2 per 10 sama dengan 1. Kemudian penyebutnya kita samakan menjadi 20, diperoleh X pangkat 2 min 6Y pangkat 2 per 20 sama dengan 1. 20 kedua ruas kita kalikan dengan 20, maka diperoleh X pangkat 2 min 6Y pangkat 2 sama dengan 20. Oke, itu saja yang elips. Selanjutnya kita akan membahas tentang parabola. Jadi, mohon maaf. Jadi selanjutnya kita akan membahas tentang hiperbola. Hiperbola adalah himpunan semua titik XY pada bidang sedemikian hingga tempat kedudukan titik-titik yang nilai selisih jaraknya tetap terhadap dua titik tertentu. Persamaan hiperbola dengan titik pusat 0,0, yakni X pangkat 2 per A pangkat 2 min Y pangkat 2 B pangkat 2 sama dengan 1 untuk hiperbola yang horizontal. Dan apabila hiperbola vertikal, maka diperoleh persamaan hiperbola dengan titik pusat 0,0, yakni Y pangkat 2 per A pangkat 2 dikurang X pangkat 2 per B pangkat 2 sama dengan 1. Selanjutnya, jadi persamaan hiperbola dengan titik pusat H, K, maka diperoleh persamaan hiperbolanya
X min H pangkat 2 per A pangkat 2 dikurang Y min K pangkat 2 per B pangkat 2 sama dengan 1. Itu untuk hiperbola horizontal. Apabila hiperbola vertikal, maka diperoleh rumusnya yakni Y min K pangkat 2 per A pangkat 2 dikurang X min H pangkat 2 dikurang B pangkat 2 sama dengan 1. Oke, langsung saja kita ke contoh soal. Sebuah hiperbola mempunyai persamaan 9x pangkat 2 dikurang 4y pangkat 2 dikurang 36x dikurang 8y plus 68 sama dengan 0. Tentukan titik pusat, titik ujung, titik fokus hiperbola tersebut. Oke. Pembahasan, bentuk persamaan yang di atas kita rubah terlebih dahulu ke persamaan baku. Jadi 9 di sini bisa kita lihat 9x pangkat 2 dikurang 4y pangkat 2 dikurang 36x dikurang 8y ditambah 68 sama dengan 0. Kedua ruas kita kurangkan dengan 68 maka diperoleh 9x pangkat 2 dikurang 4y pangkat 2 dikurang 36x dikurang 8y sama dengan negatif 68. Kita akan menyempurnakan ini sehingga menyempurnakan menjadi persamaan 9 9 dikalikan dengan X pangkat 2 min 4X tutup kurung min 4 dikali Y pangkat 2 min 2Y tutup kurung sama dengan 68. Maka diperoleh 9 X pangkat 2 min 4X ditambah 4 dikurang 4 buka kurung Y pangkat 2 plus 2Y plus 1 tutup kurung sama dengan min 68 ditambah 36 dikurang 4 sama dengan 9 X min 2 pangkat 2 min 4 Y pangkat 1 pangkat 2 Y plus 1 ditutup kurung pangkat 2 sama dengan min 36. Kita bentuk ke persamaan bentuk baku, maka diperoleh Y plus 1 pangkat 2 per 9 dikurang X min 2 pangkat 2 dikurang per 4 sama dengan 1. Dari persamaan terakhir, kita memperoleh informasi, yakni hanya adalah 2, dan K-nya min 1, A kuadratnya 9 dan B kuadratnya 4. Dengan demikian, C pangkat 2 sama dengan A kuadrat plus B kuadrat sama dengan 4 ditambah 3 sama dengan 13. Maka pusat yang diperoleh yakni titik pusatnya 2,1 dan titik ujungnya 2, negatif 1 ditambah 3 sama dengan 2,2 dan 2, min 1 min 3 sama dengan 2, min 4. Titik fokusnya adalah 2 dikurang K ditambah C. Dan diperoleh titik fokusnya adalah 2, dan titik fokusnya terdapat 2 yakni 2, negatif 1 ditambah akar 13 dan 2, negatif 1 negatif akar 13 gitu. Oke, selanjutnya yakni persamaan garis singgung hiperbola. Di sini bisa kita lihat di tabel bahwa persamaan garis singgung dengan kemiringan M itu ada 4 rumus, di mana apabila hiperbola horizontal dengan pusat 0 memiliki rumus yakni Y sama dengan MX plus minus akar A pangkat 2 M pangkat 2 min B pangkat 2. Sedangkan untuk hiperbola vertikal yang pusatnya di 0,0, rumusnya Y sama dengan MX plus minus akar min B kuadrat M pangkat 2 plus A pangkat 2. Oke, itu untuk apabila diketahui kemiringannya M. Dan apabila
diketahui kemiringan M dan dia merupakan hiperbola horizontal yang memiliki pusat di HK, maka rumusnya adalah Y min K sama dengan M, buka kurung X min H plus minus akar A kuadrat M kuadrat min B kuadrat. Dan selanjutnya, yakni apabila hiperbola tersebut adalah hiperbola vertikal dengan pusat HK, diperoleh juga rumusnya Y min K sama dengan M, buka kurung X min H plus minus akar A pangkat 2 min B pangkat 2 M pangkat 2 gitu. Selanjutnya, jadi persamaan garis singgung yang melalui titik pada hiperbola. Jadi apabila hiperbola tersebut melalui titik yang ada di hiperbola dan pusat hiperbola di 0,0 dan hiperbola tersebut merupakan hiperbola horizontal, maka rumusnya adalah X1 X per A pangkat 2 dikurang Y1 Y per B pangkat 2 sama dengan 1. Hiperbola vertikal dengan pusat 0,0, rumusnya Y1 Y per A pangkat 2 min X1 X per B pangkat 2 sama dengan 1. Terus kemudian, hiperbola horizontal dengan pusat HK yang dia melalui titik pada hiperbola. Dengan rumus X min H dikalikan X1 min H per A pangkat 2 dikurangi Y min K dikalikan Y1 min K per B pangkat 2 sama dengan 1. Kemudian hiperbola vertikal dengan pusat HK, yakni Y min K dikalikan Y1 min K per A pangkat 2 min X min H dikalikan X1 min H per B pangkat 2 sama dengan 1. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Jadi, soalnya, ini carilah persamaan garis singgung hiperbola Y plus 3 pangkat 2 per 9 dikurang X min 1 pangkat 2 per 4 sama dengan 1 di titik min 1,6. Oke. Dari persamaan hiperbola yang diberikan, dapat diketahui bahwa hiperbola tersebut itu bertitik di 6,3, negatif 3,1, atau di titik pusatnya itu min 3,1 di mana K-nya min 3 hanya 1 sedangkan A kuadratnya sama dengan 9 dan B kuadratnya adalah 4. Hiperbola tersebut melalui titik min 1,6 berarti X1-nya adalah 1 dan Y1-nya adalah min 6. Kita substitusikan ke persamaan garis singgung dengan rumus Y min K dikurangi Y1 min K per A kuadrat dikurang X min H dikalikan X1 min H per B kuadrat sama dengan 1. Oke, kita ketahui tadi K-nya adalah min 3, maka Y plus 3 dikalikan Y1-nya min 6 ditambah 3 per A kuadratnya adalah 9. Dikurangi X min 1 karena hanya adalah 1. Kemudian X1-nya 1 dikurang hanya 1 per 4 sama dengan 1. Kemudian Y plus 3 min 6 ditambah 3 sama dengan min 3 per 9. Sini X min 1 dikalikan 0 jadinya 0 per 4 sama dengan 1. Karena 0 per 4 otomatis dia akan 0, maka kita kalikan yang di sini saja. Ini kita anggap 0, jadi min 3 dikali Y sama dengan min 3Y, min 3 dikali 3 sama dengan min 9. Ini sama dengan min 9 ya. Karena ini ada tipe sedikit. Jadi min 3Y min 9 per 9 sama dengan 1. Oke. Kedua ruas kita kalikan 9. Kedua ruas kita kalikan 9 maka diperoleh min 3Y min 9 sama dengan 9. Di mana kita pindah ruas.
kita pindahkan, kita pindah ruas, maka diperoleh persamaan garis di sini, eh, min kedua ruas ini kita pindah, jadi diperolehnya 3Y sama dengan 3Y sama dengan min 18. Nah, kedua ruas kita bagi 3, maka diperoleh Y sama dengan min 6. Jadi, persamaan garis singgung hiperbola yang melalui titik min 1,6 yakni Y sama dengan min. Oke, terima kasih. Itu aja presentasi dari saya. Jika ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.